Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, allazi ja'ala nuran nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan wa abduhu wa rasuluh Abdulul makhluqati bi qudrati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi zalallah wa fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, martabat 7 adalah suatu penjelasan tentang asal-usul penciptaan dan keadaan setiap tingkatan-tingkatan alam, mulai alam terendah sampai alam tertinggi. Ini diambil dari penjabaran tersirat dari surat Al-Ikhlas. Yang pertama, martabat ahadiyah, yaitu wujud sunyi atau kosong dari segala sifat dan bentuk kaitannya, atau la ta'yin, tidak nyata. Allah yang berupa zat qadim azali masih bersifat belum nyata. Semuanya dalam keadaan gaib atau tidak nampak. Dalam martabat ahadiyah, Allah masih belum bersifat, belum beraf'al, dan belum berasma. Hanya zatnya saja yang diistilahi kun hi zat, maha tak terkatakan, tak terpikirkan, dan tak terbayangkan. Yang kedua, martabat wahdah, yaitu ta'yin awal, keberadaan awal yang diistilahkan dengan hakikatul Muhammadiyah atau hakikat Muhammad. Dalam martabat ini telah ada sifat seolah ada dua, yaitu Allah di satu sisi dan hakikat Muhammad di sisi lain. Tetapi sejatinya esa antara zat dan sifat. Yang ketiga, martabat wahidiyah, yaitu ta'yin sani yang merupakan pengetahuan Tuhan yang terperinci atau tafsil tentang zat dan sifat serta segenap yang ada lainnya. Martabat wahidiyah merupakan kehendak Allah yang berupa zat dan sifat yang terkandung di dalam asma-asmanya. Yang keempat, martabat alam arwah, yaitu alam yang sederhana, tidak bersusun dari unsur-unsur dan tidak bersifat materi. Martabat ini merupakan martabat yang menyatakan kekuasaan Allah, kun fayakun, untuk menciptakan semua makhluknya yang diberi panca indera zahir dan batin berupa pikiran, karya, dan bicara. Ruh masih berupa cahaya suci, belum menerima nasib atau qada dan qadarnya. Yang kelima, martabat alam misal, yaitu alam yang sudah tersusun dari unsur-unsur yang halus
tetapi tidak akan mengalami cerai-berai, usang, atau rusak. Martabat ini merupakan kehendak Allah untuk mengadakan rupa yang nyata dalam wujud ilmunya yang tersusun namun tidak beraturan dan tidak akan rusak. Inilah yang dimaksud dengan cahaya gaib. Alam mitsal adalah alam segala rupa yang telah diisi dengan nyawa dan mulai menerima nasib. Yang keenam, martabat alam ajsam, yaitu alam yang tersusun dari unsur-unsur kasar dan dapat mengalami percerai-beraian. Martabat ini merupakan kehendak Allah yang diibaratkan susunan yang beraturan seperti bumi dan langit. Ketika ruh telah bertemu dengan panca indera johir, alam ajsam adalah alam segala tubuh, rupa tubuh sekalian insan, dan rupa kolbu serta ruhnya. Yang terakhir, martabat alam insan kamil, yaitu martabat yang menyatakan kehendak dan kekuasaan Allah yang sangat nyata berupa insan. Penjabaran martabat 7 ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ahadiyah atau kosong. Di dalam kosong tiada apapun atau ketiadaan mutlak. Tiada yang disebut Tuhan dan tiada yang disebut makhluk. Hanya zat mutlak yang hidup dalam ketiadaan, yang tak bisa dibayangkan dan dikatakan, tak terjangkau akal pikiran, tiada wujud, rupa, dan penampilan zat. Inilah zat tunggal sejati. Yang kedua, wahdah atau titik atau noktah. Titik adalah awal dari keberadaan. Titik lahir karena adanya kehendak atau kodrat ketuhanan, yaitu kehendak akan johir dirinya. Titik adalah awal dari manifestasi dirinya. Sederhananya adalah cara dia untuk mengungkapkan keberadaan dirinya. Titik atau noktah inilah yang diistilahi dengan hakikat Muhammad. Setelah ada titik, sekarang seolah-olah ada dua hal, yaitu ada dan tiada. Disinilah adanya sebutan Tuhan dan hamba. Noktah sebagai hamba sekaligus sebagai sifatnya, sekaligus sebagai zahirnya, sekaligus sebagai cahayanya. Yang ketiga, wahidiyah atau garis. Garis adalah titik-titik yang disusun berjejer. Sederhananya dalam tingkatan ini ditetapkanlah hukum-hukum dan ketentuan terhadap dirinya sendiri dan bagi dirinya sendiri. Tuhan menetapkan ideologi bagi dirinya sendiri. Disinilah awal adanya nilai. Apa yang dinilainya indah dan apa yang dinilainya buruk. Disinilah munculnya rahasia syir diri pribadi. Yang keempat, alam arwah atau huruf. Huruf tersusun dari garis-garis. Dalam tingkatan alam arwah ini, mulai adanya ruh dan malaikat. Pada level alam malakut, ruh itu ibarat huruf-huruf tunggal.
keberadaannya adalah sebagai af'al Allah atau perbuatan Allah. Disinilah mulai adanya af'al Tuhan. Ruh belum menerima penetapan takdir atau qada, masih sebatas ideologi tentang keberadaan insan. Disinilah munculnya perasaan insaniyah. Yang kelima, alam mitsal atau kata. Kata tersusun dari huruf-huruf. Dalam alam mitsal inilah ruh mulai menerima penetapan takdir atau qada. Mitsal sendiri artinya umpama. Disinilah mulai munculnya proyeksi jiwa yang disebut akal pikiran insaniyah. Yang keenam, alam ajsam atau jasmani atau frasa. Frasa adalah kumpulan beberapa kata yang membentuk kalimat yang belum lengkap atau pecahan kalimat. Dalam alam ajsam inilah mulai muncul yang namanya rasa dalam diri pribadi, seperti rasa sakit ketika dicubit dan sebagainya. Yang terakhir, alam insan kamil atau kalimat. Kalimat tersusun dari frasa-frasa. Dalam alam insan kamil ini, maksudnya insan yang sudah lengkap sempurna, zohir dan batin, sudah wujud manusia. Wallahu a'lam bishawab. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.